Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Mei 2025. Kondisi dari market per video ini dibuat ya, ini masih lumayan stabil. Bitcoin overall bertahan di kisaran level 103,25 ribu US dollar. Dan jika kita perhatikan memang kondisi dari pasar lumayan masih bagus ya. Bitcoin dominance terus mengalami penurunan sampai 3% di perdagangan hari ini. Momentum dimanfaatkan betul oleh Ethereum mengalami kenaikan. Ethereum outperform dan Bitcoin. Ya, dan kalau kita perhatikan beberapa altcoin juga dalam kondisi yang memang masih cenderung positif. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dulu pertama dari makroekonomi, data-data yang akan kita temukan di minggu depan, yang tentu saja bisa berdampak kepada pergerakan market ke depannya. Teman-teman, menurut makroekonomi kita akan dapat beberapa sentimen data. Ya, hari Senin itu ada hari Waisak di Indonesia, mungkin off, tapi market internasional masih akan berlanjut. Ada beberapa rilis data yang dirilis. Ada dari Amerika Serikat ya, 3-month bill auction. Return untuk obligasi jangka pendek Amerika Serikat akan diluncurkan nanti hari Senin. Kemudian hari Selasanya kita akan dapat data terkait dengan M2 money supply dari Jepang. Ya, kemudian dari Amerika Serikatnya akan ada rilis data core CPI and CPI inflation. Ini hari Selasa udah rilis, jadi waspada dengan volatilitas pasar. Lalu di hari Rabunya kita akan dapat data terkait dengan mortgage ya, data perumahan. Kemudian OPEC monthly report berhubungan dengan oil and gas. Kemudian juga ada crude oil inventory yang akan rilis di hari Rabu. Sementara itu hari Kamis akan ada member FOMC Daly yang speech. Lalu dari Inggris ada rilis data GDP juga. Kemudian ada data PPI, data yang cukup penting untuk mengukur inflasi dari Amerika Serikat. Itu juga akan rilis untuk perdagangan hari Kamisnya. Kemudian di hari Jumat kita dapat data dari Vice Chairman Supervision Barr akan speech. Kemudian Fed balance sheet Amerika Serikat. Lalu Jepang akan merilis data GDP-nya. Amerika Serikat masih ada data ekspor dan juga housing prices. Jadi beberapa data tersebut berpotensi akan mempengaruhi market. Ada tambahan lagi tanggal 12 hari Senin ya, itu akan ada pengumuman terkait dengan tarif Trump. Nah, Cina sudah melakukan yang namanya negosiasi dengan US di Swiss mulai dari tanggal 9 kemarin. Dan sejauh ini sih belum menemui kesepakatan sepertinya. Dan pembicaraan akan dilanjutkan di hari Senin. Hari Senin ini mungkin akan menjadi pertemuan penting yang akan menunjukkan kepada kita semua apakah perang tarif ini bisa segera mereda gitu. Kalau ini berhasil, maka akan menjadi sentimen yang bagus untuk market. Kemungkinan The Fed di masa depan tidak akan terlalu hawkish. Ya, sehingga kita expect penurunan suku bunga bisa segera terlaksana di bulan Juni. Akan tetapi kalau Cina dan Amerika Serikat tidak memperoleh deal, maka kita akan masih diambang-ambang dengan ambiguity pada market. Jadi ya ini bakalan menjadi sangat penting untuk kita perhatikan seperti itu. Itu terkait dengan tarif ya. Donald Trump juga sekarang ini sedang berfokus untuk menjalin hubungan baik, ya maksudnya perbincangan tentang tarif dengan 20 negara yang mereka anggap sebagai ekonomi paling penting saat ini. Nah, negara-negara tersebut itu kayak Jepang, kemudian juga Vietnam, lalu UK, European Union, dan ya beberapa negara-negara penting lainnya itu kayak Argentina, Kamboja, Ekuador, Israel, Indonesia, Malaysia, Madagaskar, Switzerland, Taiwan, dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi intinya mereka sedang berfokus dengan beberapa negara-negara tersebut. Jika kita perhatikan sih negara-negara tersebut adalah negara-negara entah itu yang dikeruk habis sumber daya alamnya atau yang sumber daya manusianya murah. Itu yang sedang difokuskan oleh Trump untuk meningkatkan ekonomi mereka. Itu negosiasi masih akan menyelimuti berita-berita di minggu ke depannya. Sementara itu, BlackRock berencana untuk bertemu dengan SEC terkait dengan pembahasan beberapa regulasi. Contohnya kayak ETF, kayak staking reward, termasuk juga beberapa produk seperti iBit yang sudah mendapatkan approval, ya kan, dan juga beberapa produk kripto lainnya yang berpotensi disupport oleh SEC. Gitu. Juga tidak lupa membahas tentang tokenization, crypto ETP option, dan juga crypto ETP approval standard seperti apa. Itu sedang menunggu untuk diumumkan oleh SEC terkait dengan regulasi dan kejelasannya. Terus seiring dengan lebih baiknya yang namanya regulasi, nah dari Goldman Sachs sendiri itu sudah diam-diam mengakuisisi beberapa produk ETF Bitcoin kayak miliknya BlackRock dan Fidelity. iBit sudah diakumulasi sampai dengan 30,8 million share ya, atau million saham gitu, atau total nilainya sekitar 1,4 miliar US dollar. Sementara dari produk Bitcoin Spot Fidelity itu sudah diakumulasi sampai 250 juta US dollar. Jadi diam-diam hedge fund sudah pada beli produk ETF. Gitu, semoga akan diikuti oleh banyak penyelenggara lainnya. Sementara itu, Robert Kiyosaki kemarin mengatakan bahwa mulailah membeli real asset, teman-teman, dan hindari atau tinggalkan yang namanya fake money, which is di sini dia bermaksud adalah fiat money. Gitu. Jadi Robert Kiyosaki sendiri dia mengusulkan untuk mulai membeli Bitcoin, emas ataupun silver ya sebagai salah satu aset yang dimiliki oleh baik kalian pribadi ataupun juga institusi besar. Lalu dari berita yang lain terkait dengan SWF, Sovereign Wealth Fund, ya di mana selama Bitcoin ini belum menyetujui undang-undang terkait dengan rancangan undang-undang Bitcoin Reserve, ya adopsi yang besar tersebut masih akan belum bisa terlaksana. Jadi akan sangat penting SWF ini teman-teman untuk diperjuangkan seperti itu oleh regulasi, oleh DPR dari Amerika Serikat yang tentu saja akan bisa menjadi masa depan yang baik untuk kripto secara keseluruhan. Gitu. Kemudian juga datang dari tweetnya Kyungju, Bitcoin bersifat Bitcoin bersifat deflasi. Strategi membeli Bitcoin lebih banyak daripada yang membayangkannya, di mana 555.000 Bitcoin telah tidak liquid di market dan tidak ada rencana untuk menjualnya. Dari kepemilikan MicroStrategy sendiri berarti mengalami tingkat deflasi. Ya, Bitcoin secara keseluruhan mengalami tingkat deflasi 2,23%. Kemungkinan akan lebih tinggi dengan pemegang institusional yang stabil. Nah, kemarin di kolom komen nanya, kripto apa yang nggak banyak unlock? Kalau altcoin kemungkinan akan unlock, teman-teman. Entah itu jumlahnya besar atau kecil, ya relatif, tergantung dari fundamental dari projectnya. Jadi kalau teman-teman mencari koin apa yang sudah pasti tidak inflasi, yaitu Bitcoin. Bitcoin itu pasti tidak inflasi. Karena pertama supply Bitcoin itu terbatas, jelas terbatas. Dan juga dilihat dari aktivitas wallet, banyak wallet yang tidur lama, bahkan tidak melakukan aktivitas sama sekali. Yang berarti jumlah Bitcoin yang beredar itu makin lama makin sedikit sebenarnya. Gitu. Nah, dari hal sederhana tersebut kita bisa ketahui kalau Bitcoin itu sebenarnya terus mengalami penurunan jumlah supply yang beredar di market. Artinya dia deflasi. Sudah pasti deflasi. Danantara usulkan punya cadangan Bitcoin, OJK buka suara. Jadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Hasan Fauzi menghargai usulan tersebut, menyebutkan hal tersebut merupakan usulan yang inovatif saat konferensi pers RDK bulanan. Waduh, ini berita yang mungkin bagus. Indonesia berpeluang punya cadangan berupa Bitcoin, guys, dengan adanya Danantara ini. Gimana menurut kalian? Apakah rencana ini bakalan disetujui? Ya kan? Karena kalau kita lihat dari petinggi-petinggi dari Danantara kan itu banyak dari institusional besar ya, dari apa namanya, dari negara-negara lain, orang-orang asing yang memang punya kepemilikan lumayan maju dan terbuka seperti itu. Apakah ini akan menjadi sebuah ajang yang bagus untuk negara atau perluasan adopsi dari institusi dan juga negara ya untuk adopsi Bitcoin ke depannya? Akan sangat menarik buat kalian perhatikan. Teman-teman juga nanya exchange apa yang lokal yang ada futuresnya. Sejauh ini sih belum banyak, teman-teman, belum banyak. Dan juga kalaupun ada, biasanya fitur dari futuresnya itu dibatasi untuk leverage-nya gitu. Kalau dari saya pribadi sih masih tetap stay di exchange lokal ya, seperti toko kripto contohnya, di mana memang belum ada market futures gitu, tapi sedang coba untuk diusahakan karena ini berhubungan dengan regulasi juga. Tapi sejauh yang saya tahu sih, untuk kita yang memang pengen trading lebih baik di next level, teman-teman wajib pertama membiasakan mata kalian dengan tampilan exchange yang ribet. Ya, ribet dalam arti adalah kompleks atau lengkap, teman-teman. Jadi memang kelihatannya secara apa namanya, secara outlook ini kok ramai banget ya, ribet banget. Tapi sebenarnya kalau profesional trader itu memang sudah pakai exchange yang lebih apa namanya, istilahnya itu lebih, tampilannya itu lebih kompleks supaya data-data yang ditampilkan itu lebih banyak, lebih beragam, sehingga diharapkan trader ataupun investor ini punya outlook yang lebih luas seperti itu dalam hal mereka melakukan trading. Secara UI sih ini udah lumayan ya, menurut saya lumayan profesional, di mana aktivitas trading sangat dimudahkan. Kita bisa lihat chart di atas, kemudian di sebelah kiri ada order book. Di sini kita bisa lihat seberapa tinggi orang yang melakukan transaksi. Di sebelah kanannya kita bisa apa namanya, masukkan ke dalam favorit kita koin-koin yang kita pengen pantau. Di bagian bawah ini kita bisa melakukan trading, mengambil posisi dan lain sebagainya. Untuk tampilan chartnya udah mirip seperti TradingView juga, jadi akan sangat membantu untuk teman-teman yang pengen melakukan analisa dengan mudah ya. Indikator-indikatornya juga sudah cukup lengkap gitu. Jadi ibaratnya teman-teman udah bisa mengendarai mobil matic ya. Kalau mau lebih pro tetap aja harus ke manual, teman-teman. Nah, ini adalah ibaratnya seperti itu. Fitur staking juga sudah ada buat teman-teman yang memang sudah hold aset kalian di spot market, pengen untuk invest lebih lama, pengen di staking juga bisa. Sudah hampir semua koin-koin dengan market cap besar ataupun kecil tersedia di sini gitu. Jadi bisa di staking sesuai dengan apa yang teman-teman pengen gitu. Jadi akan sangat-sangat memudahkan. Itu ya kalau dari outlook Bitcoin dan altcoin lainnya. Ethereum outperform dari Bitcoin. Nah, menurut teori lawas yang memang sudah beberapa kali juga apa namanya, cukup penting buat kita perhatikan. Ini adalah teori lawas ya terkait dengan alt season. Biasanya ketika pergerakan Bitcoin itu sudah mulai meredup, cenderung struggle atau sideways, Ethereum biasanya ambil posisi. Berarti kalau ini terjadi, maka sekarang kita sudah berada di fase kedua. Nah, faktanya apa? Faktanya Bitcoin dominance sudah turun. Turun sangat dalam, bahkan dilihat dari tanggal 8 Mei kemarin, dia udah turun di atas dari mungkin 13%. Ya udah masuk 13,64% untuk penurunan yang terjadi sejauh ini. Di saat yang sama, Ethereum sudah mulai outperform dibandingkan dengan Bitcoin. Gitu. Jadi kan kita kemungkinan besar sudah berada di fase kedua. Nah, kita menunggu yang namanya large cap and alt season. Di periode sebelumnya 2023, 2024 kemarin ya, itu kita cuma mentok sampai di fase kedua. Itu pun juga fase kedua ini belum maksimal untuk Ethereum.
Nah, yang sedihnya adalah kita skip untuk large cap fase and all season fase. Jadi kita harapkan ya ini kita udah mengindikasikan berada di fase kedua. Semoga aja next stepnya kita masuk ke large cap and then all season gitu. Kalau kita mengukur dengan beberapa indikator misalkan seperti all season index. Di sini kita bisa cek langsung di blockchain center. Nah, sekarang kita masih berada dalam posisi Bitcoin season. Tapi kalau secara persentase sih ini udah mulai mengalami kenaikan. Yang berarti adalah kemungkinan terjadinya all season sudah mengarah ke sana tapi masih jauh. Seperti itu. Harapannya sih ini bisa terus berkembang ya. Pergerakan Ethereum bisa tetap outperform better than Bitcoin. Dan tentu saja momentum yang baik untuk banyak altcoin. Sejauh ini sih altcoin rata-rata kalau nggak sideways setelah kenaikan yang lumayan, rata-rata dari mereka juga masih ada yang bisa naik lumayan. Om Mantra udah mulai rally. Kemudian Tau masih dalam posisi strong. Lalu ada AAV, aku perhatikan juga masih sangat positif. Kemudian juga ada Dogecoin, ini juga udah rally ya, 13% dalam 24 jam terakhir dan nggak ketinggalan Ethereum. Momentum ini sih menurut saya adalah momentum yang baik gitu. Nah, besok kita kan juga dapat closing untuk weekly time frame. Sejauh ini sih lumayan masih positif. Potensi dari weekly time frame closing kita kemungkinan akan sangat bagus. Dari movement di time frame weekly, volume perdagangannya kelihatan jelas meningkat, tapi indikasi smart money yang masuk masih belum terlalu kelihatan. Gitu. Jadi ada istilahnya ada kemungkinan awal yang baik. Sementara dari daily time frame, movement dari smart money udah mulai muncul. Meskipun secara makroekonomi kita masih dibayang-bayangi tentang tarif, tapi optimisme market sudah mulai terbentuk sejauh ini. Harapannya sih ini bakalan terus berlanjut dengan positif, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan juga dari beberapa altcoin yang sudah koreksi, Mudeng koreksi. By the way, dia sudah confirm breakout dari inverted head and shoulder, sudah capai target profit juga. Jangan dikejar untuk Mudeng. Paling yang teman-teman bisa perhatikan ya, itu aku perhatikan Cardano boleh diperhatikan. Dia masih bergerak dalam sebuah potensial descending channel. Jika mana ini breakout, maka akan menjadi potensi yang bagus untuk next bullish. Terus juga ada Link, Chainlink bisa teman-teman pantau juga. Chainlink ini dia ada inverse head and shoulders dan sudah breakout gitu. Peluang dari kenaikannya berpotensi ke kisaran level $23, sementara harga saat ini masih di $16,69 gitu. Mungkin saja dia koreksi dulu and then dia bisa kembali lanjut rally. Tapi boleh teman-teman pantau dua koin tersebut. Oke, gitu aja buat update video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin pengen untuk join. Nah, di sini teman-teman yang lain juga banyak yang sharing ya. Dogecoin juga ada inverse head and shoulders. Boleh dipantau, siapa tahu bisa rally juga. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kita, saya Andre, makasih.